Seseorang pria terlihat bergegas turun dari mobil yang telah ia parkirkan. Di ujung jalan, ia terlihat berlari-lari kecil dengan jaket kulit berwarna hitam yang diletakkan di atas kepalanya untuk menutupi kepalanya dari hujan deras yang mengguyur. Matanya pun tertuju pada sebuah warung kopi kecil yang terlihat cukup ramai. Tidak berapa lama kemudian, ia pun sudah berdiri di depan warung kopi itu. Diliriknya dalam warung, namun tidak ia temukan ruang kosong untuknya duduk pada dua bilah bangku panjang yang sudah terisi penuh oleh para pembeli. Ia pun hanya bisa berdiri di depan pintu masuk, sekedar untuk berteduh dari hujan yang sangat deras. "Pak," seketika terdengar suara perempuan paruh baya yang disertai dengan tepukan di bahu sebelah kirinya yang membuat terkejut orang itu. Ya, sosok pria tersebut bernama Pak Arif. Ia pun spontan menoleh ke arah perempuan itu. "Pak, silakan masuk. Duduk aja di sini, ndak apa-apa, Pak." Seru perempuan tersebut menawarkan bangku yang berada di sisi bagian dalam meja warung. Boleh Bu, duduk di situ?" tanya Pak Arif terlihat sungkan. "Ya boleh toh Pak, duduk aja nggak apa-apa, kan kosong juga," jawab si ibu pemilik warung dengan sangat ramah. Mendengarkan hal itu, Pak Arif pun langsung segera menuju ke tempat yang dimaksud. Ya, Pak Arif adalah seseorang wirausaha. Sebelumnya ia bekerja di beberapa perusahaan besar, namun kini beliau lebih memilih untuk memiliki sebuah usaha kecil. Dengan beban pikiran dan tanggung jawab yang lebih ringan dalam sudut pandangnya, terkadang juga beliau mengisi waktu senggangnya dengan menjadi supir taksi online seperti yang sedang ia jalani saat ini. Sebuah pekerjaan yang menurutnya menyenangkan untuk dijalani, santai, bebas, namun ia bisa menemukan banyak hal baru dari orang-orang yang baru juga tentunya. "Mau minum apa, Pak?" Susu Jaya ada, Bu?" "Ada. Sebentar ya, Pak, saya buatin dulu." Dan pada saat itu, Pak Arif pun merogok kantong celananya, mengambil HP Androidnya, berniat mematikan sementara aplikasi taksi online miliknya. Namun, ketika ia membuka aplikasi tersebut, sebuah notifikasi pesan muncul. "Orderan, Pak?" tanya seseorang pria dewasa yang waktu itu duduk tepat di depan Pak Arif dan mendengar suara notifikasi itu. "Waduh, iya ini Mas," jawab Pak Arif sembari tersenyum. "Sudah Pak, minum aja dulu, sayang udah dipesen kok, lagian hujannya kan masih deras banget," sahut pria lainnya di sisi bangku yang berbeda. Sepertinya warung kopi itu tengah dipenuhi oleh para driver taksi online yang sedang mencari tempat untuk rehat sejenak dari aktivitas mereka. Pak Arif pun memeriksa data orderan di HP-nya. Ia ingin memastikan data pemesan dan lokasi penjemputan serta pengantarannya. Hingga tiba-tiba sebuah pesan atas nama Sinta masuk di kolom chat order. "Selamat malam Pak, saya masih ada kerjaan sebentar, bisa berangkat sekitar 20 menit lagi." "Baik Bu, 10 menit lagi saya berangkat," balasnya dalam pesan itu. Pak, ini susu jahenya Pak," seru ibu pemilik warung sembari meletakkan segelas minuman hangat di meja tepat di hadapan Pak Arif. "Iya Bu, terima kasih banyak ya," sahut Pak Arif menjawab si ibu pemilik warung. 15 menit sudah berlalu. Perjalanan Pak Arif menuju lokasi penjemputan masih terhambat oleh kemacetan ibu kota, ditambah dengan derasnya hujan yang tak kunjung juga reda. "Sudah sampai di mana Pak?" Tulisan dalam kolom chat aplikasi membuat Pak Arif semakin menjadi tidak tenang. "Saya sudah di Kemang Bu, mohon maaf macet sekali ini," jawab Pak Arif membalas pesan itu. "Oke deh, baik Pak, saya tunggu ya." Perasaan Pak Arif menjadi tidak enak karena harus membuat pelanggannya menunggu lama. Namun sebenarnya ada hal yang lebih membuat pikirannya tidak menentu. Ya, lokasi penjemputan pelanggannya kali ini terbilang menyeramkan bagi Pak Arif. Bagaimana tidak, beliau pun harus menjemput pelanggannya itu di perumahan yang terletak di dalam area pemakaman. Namun, dedikasi tingginya mengalahkan perasaan ngeri Pak Arif.
15 menit pun berselang, mobil Pak Arif kini mulai memasuki area parkir pemakaman. Ia pun mengarahkan mobilnya memasuki jalanan sempit di depannya dengan pelan-pelan penandaan adanya perumahan di ujung jalan tersebut. Dengan rasa khawatir, Pak Arif pun melihat ke sisi kanan dan juga kiri, memperhatikan setiap detailnya. Sebuah taman dengan ayunan yang tenang tidak bergeming di sisi kirinya, dan di sisi kanan terlihat pepohonan rindang yang basah tersapu hujan yang semakin deras, dan juga angin yang begitu kencang membuat suasana saat itu semakin mencekam bagi Pak Arif. Ia pun kemudian berusaha tenang, dinyalakan lampu jarak jauh mobilnya. Terlihat di ujung jalan yang memang sepertinya merupakan area perumahan, bukan seperti perumahan biasa, hanya seperti pemukiman penduduk yang jumlahnya tidak terlalu banyak. "Saya sudah sampai, Bu," ketik Pak Arif pada kolom chat kepada pelanggannya itu. Baik Pak, saya keluar dulu ya," balas pelanggan tersebut. Pak Arif pun segera menempelkan mobilnya pada sebuah rumah yang kala itu dilihatnya cukup ramai, seperti sedang ada pengajian di dalam rumah tersebut. Beberapa orang yang keluar dari rumah itu mengenakan pakaian kerudung dan juga peci. Beberapa menit berlalu, namun tak kunjung terlihat juga batang hidung sang pelanggan. "Bu, saya di depan rumah yang ada pengajiannya ya," tulis Pak Arif yang berusaha memberitahu posisinya kepada Bu Sinta. Akan tetapi, pesan Pak Arif kali ini tidak langsung dibalas seperti pesan-pesan yang sebelumnya. Sesekali, Pak Arif pun menoleh pada sebungkus rokok Cisamsu yang tergeletak di atas dashboard mobilnya. Udara dingin oleh AC mobil dan juga hujan deras di luaran sana rasanya akan sangat terbantu dengan hisapan-hisapan rokok favoritnya itu. Namun, ia pun mengurungkan niatnya setelah mendengar bunyi cat masuk. "Rumah yang mana ya Pak?" tanya Bu Sinta pada kolom aplikasi. "Rumah yang lagi ada pengajiannya Bu," balas Pak Arif. Akan tetapi, kembali pesan Pak Arif ini tidak langsung dibalas oleh si pelanggan. Pak Arif pun melirik ke arah jam tangannya yang waktu itu menunjukkan pukul 8:30 malam. Merasa ini akan berlangsung lama, Pak Arif pun kemudian memundurkan sandaran tempat duduknya. Kemudian melepaskan kopiah di atas kepalanya dan meletakkan kopiah tersebut menutupi wajahnya. Ia pun berusaha untuk mengistirahatkan matanya sejenak. Tok tok tok. Seketika suara ketukan di kaca mobilnya mengejutkan Pak Arif. Ia pun terbangun dan langsung mencari sumber suara tersebut. Dilihatnya seseorang pria muda yang berdiri di sisi kaca mobilnya sembari memegang payung yang melindungi pakaian dari guyuran air hujan. Pak Arif pun membuka kaca mobil sedikit. "Nunggu orang Pak?" tanya pria tersebut kepada Pak Arif. Iya ini Mas, sedang nunggu customer nih," jawab Pak Arif. Maaf Pak, kalau boleh tahu siapa nama pemesannya ya Pak? Soalnya kebetulan di dalam ada yang pesen taksi online dan orangnya itu masih nunggu drivernya, biar saya coba tanyakan. Atas nama Bu Sinta Mas," jawab Pak Arif lagi. "Sinta? Sinta siapa?" Sebentar Mas, sebentar saya cek dulu ya," jawab Pak Arif sembari langsung membuka kolom chat di aplikasi taksi online-nya. "Ini Mas," ucap Pak Arif sembari menunjukkan nama pelanggan kepada pemuda tersebut. "Astagfirullah, ini mah nama orang yang sedang ditahlilin Pak," ucap pemuda itu dengan ekspresi terkejut. "Tahlilan?" tanya Pak Arif bingung. Iya Pak, ini tuh udah hari ketiga orang-orang tahlilan. Jenazahnya baru ketemu 3 hari yang lalu," jelas si pemuda itu. Tidak percaya dengan apa yang ia dengar, Pak Arif pun segera turun dari mobilnya. Bergegas ia berlari ke depan rumah yang masih cukup ramai itu. Terlihat masih ada beberapa orang yang masih duduk-duduk di teras yang waktu itu tertutup tenda. Ia pun berjalan menghampiri laki-laki tua yang sedang duduk seorang diri. "Maaf Pak, permisi, numpang tanya," sapa Pak Arif kepada lelaki tua itu. Lelaki itu pun menoleh ke arah Pak Arif sembari menghisap rokoknya. "Ini yang meninggal siapa ya Pak?" lanjut Pak Arif menyambung pertanyaannya. "Anaknya Pak Dayat Pak," jawab laki-laki tua itu singkat. "Mohon maaf Pak, namanya siapa ya?" tanya Pak Arif lagi.
Siapa ya nama lengkapnya mas? Nanti. Kalau panggilannya mah biasa dipanggil Sinta. Nah, tuh. Di sana ada tulisan nama lengkapnya mas di samping pagar. Jawab laki-laki tua itu sembari menunjuk pada sebuah plang tulisan di tembok samping pagar rumah. Pak Arif pun segera berjalan menuju ke tempat plang tersebut berada usai mengucapkan terima kasih pada laki-laki tua itu. Dilihatnya nama yang tertulis di plang dari bahan kertas itu. Pak Arif pun kemudian kembali memeriksa HP-nya untuk memastikan nama yang tertulis di sana. Dan benar saja namanya sama. Telah berpulang ke Rahmatullah, putri keponakan saudara kami yang bernama Sinta Widyastuti. Betapa terkejutnya Pak Arif kala itu ketika membaca tulisan tersebut. Ia pun segera berlari kembali masuk ke dalam mobilnya. Bergegas ia menyalakan mesin mobil lalu pergi meninggalkan lokasi tersebut. Ia pun kembali menyusuri jalanan sempit yang sudah ia lalui sebelumnya. Kondisi hujan yang tadi mulai reda kini pun kembali deras. Angin pun kembali berhembus dengan sangat kencang seperti semula ketika ia menyusuri jalanan itu saat pertama kali datang. Dan anehnya, ketika melihat taman yang tadi dilaluinya, ayunan yang tadi diam tak bergeming sama sekali. Kini terlihat berguncang kencang, tertiup angin. Nalarnya mulai berjalan. Kenapa ayunan itu tadi tidak bergeming saat ia datang, padahal angin sama kencangnya seperti saat ini, seolah-olah ada yang sedang mendudukinya. Tiba-tiba Pak Arif pun langsung menghentakkan rem mobilnya. Ia terkejut ketika melihat rombongan orang-orang yang melintas di depan mobilnya sembari membawa keranda mayat. Bulu kuduknya kini berdiri sejadi-jadinya. Siapa yang akan menguburkan jenazah di tengah hujan deras seperti ini? Ditambah juga ekspresi mereka yang terlihat datar dengan kulit pucat yang terlihat sangat jelas ketika terpapar cahaya dari lampu mobil Pak Arif. Ia pun hanya mampu berzikir di dalam hati. Semua bacaan doa yang ia hafal diucapkannya, mencoba untuk meredakan rasa takutnya. Selesai rombongan itu melintas, Pak Arif pun bergegas kembali menancap gas mobilnya, meninggalkan komplek pemakaman tersebut dengan perasaan yang tidak menentu. Kurang lebih 30 menit, Pak Arif pun berlalu meninggalkan komplek pemakaman tadi. Namun keanehan di sini masih saja berlanjut bahkan sampai saat ini. Pak Arif masih berputar-putar di sekitaran area pemakaman dan ia pun berusaha mengarahkan mobil yang menuju ke arah gardu tol terdekat, namun selalu saja gagal. Entah kenapa seolah-olah banyak sekali jalur yang tertutup dari penglihatannya dan jalur itu hanya satu-satunya yang ia lihat dan dapat ia lalui. Dan jalur itu selalu mengarahkan mobilnya kembali ke gerbang komplek pemakaman itu. Di sisi lain, selama 30 menit berlalu, sudah 3 kali panggilan telepon dari nomor telepon yang sama masuk ke HP-nya. Ya, nomor yang sama dengan nomor milik Bu Sinta yang tertera pada aplikasi taksi online itu. Perasaan tidak nyaman Pak Arif membuatnya tidak berani mengangkat panggilan itu. Bahkan ia pun belum sempat membatalkan orderan dan setelah dirasa sudah terlalu lama ia berputar-putar pada area yang sama terus-menerus dan dirasa sudah lelah dengan situasi ini. Akhirnya Pak Arif pun memutuskan mengangkat panggilan yang kelima kalinya dari nomor tersebut. "Halo?" Ucapan itu terbata-bata berusaha menekan rasa takutnya. Akan tetapi tidak ada balasan dari sisi lain telepon itu, hanya beberapa suara bising seperti suara mesin atau kompresor yang menyala tak jauh dari sang penelpon. "Halo Bu," sapa Pak Arif lagi. Pak, terdengar suara lirih dengan nada yang sangat pelan. "Tolong jemput saya di sini, saya sedang hamil Pak." "Bu, tadi saya sudah sampai Bu, tapi Ibu tidak ada. Sebenarnya Ibu itu di mana?" sahut Pak Arif dengan nada yang agak tinggi mencoba untuk memberanikan diri. Saya tadi ada di rumah Pak." "Di rumah? Nggak salah Bu, kan titik penjemputan Ibu tadi di pemakaman Bu." Tolong Pak, saya sedang mengandung Pak. Di sini hujan deras, saya sudah basah kuyup Pak, dingin Pak." Ya, nanti Bu, coba Ibu ganti dulu titik penjemputannya Bu, biar agak jauh dari sini Bu." "Tolong Pak, di sini dingin Pak." "Iya,
Saya nggak tahu itu di mana, Bu. Saya bukan orang sini. Coba Ibu rubah dulu titiknya, ucap Pak Arif berusaha tetap menenangkan. Pak, tolong Pak, di sini dingin Pak. Waduh, maaf Bu, sebelumnya saya mau konfirmasi dulu nih. Apakah benar ini dengan Bu Sinta? Halo, sapa Pak Arif lagi berusaha mendapatkan jawaban. Namun anehnya, tiba-tiba saja panggilan telepon itu terputus, lebih tepatnya seperti dimatikan dari sisi seberang panggilan tersebut. Dan di saat yang bersamaan, sebuah notifikasi muncul di layar HP-nya menyebutkan bahwa pesanan tersebut telah dibatalkan oleh sang pemesan. Melihat hal itu, perasaan Pak Arif pun mulai sedikit tenang. Ia pun menghembuskan nafas panjang sembari menyandarkan kepalanya pada sandaran jok mobilnya. Akan tetapi, baru saja Pak Arif bisa menyandarkan kepalanya untuk beristirahat sejenak, tiba-tiba saja sebuah notifikasi pesanan kembali muncul pada aplikasi taksi online-nya itu. Berharap mendapatkan orderan dengan tujuan yang searah pulang, Pak Arif justru tersentak ketika ia membaca pesan masuk dari si pemesan, tertulis di kolom chat atas nama Novi. Selamat malam Pak, tolong jemput saya di titik lokasi ini ya Pak. Lokasi yang sama dengan lokasi yang disebutkan oleh Bu Sinta tadi, dan tanpa berpikir panjang Pak Arif pun segera membalas. Maaf Bu, saya sudah off, tolong di cancel saja ya. Namun bukan pembatalan orderan dari Pak Arif dapatkan, malah justru sebuah panggilan telepon dari nomor yang tidak dikenal. Pak Arif pun langsung menjawab panggilan itu, berharap itu adalah dari sang pelanggan yang ingin meminta agar pesanan itu segera dibatalkan. Halo, sapa Pak Arif? Pak, entah kenapa seketika saja bulu kuduk Pak Arif pun berdiri mendengarkan suara tersebut. Suara lembut seseorang perempuan yang terdengar sangat lirih dengan nada yang sangat pelan. Mirip sekali dengan cara bicara pelanggan yang sebelumnya, hanya saja sedikit berbeda. Iya Bu, jawab Pak Arif dengan sedikit terbata-bata. Tolong jemput saya ya Pak, saya tunggu, ucap perempuan di seberang telepon sana. Bu, maaf Bu, posisinya terlalu jauh Bu, jelas Pak Arif pada perempuan itu. Pak, tolong Pak, saya lagi hamil Pak. Hah? Hamil? Yang benar saja, masa dari tadi dapat penumpang kayak gini? Keluh Pak Arif di dalam hati setelah mendengar omongan itu. Maaf Bu Nobi, saya tut. Belum sempat Pak Arif melanjutkan perkataannya, tiba-tiba saja panggilan itu terputus. Aneh, baru juga nyebut nama langsung dimatikan. Gumam Pak Arif pun seketika juga terhenti. Ya, ia baru menyadari dua pelanggan terakhirnya yang cukup aneh bin ajaib itu selalu saja memutuskan panggilan di setiap kali nama mereka disebut. Sebuah hal yang tidak wajar, tidak normal, benar-benar di luar nalar Pak Arif. Ada apa dengan nama mereka? Beberapa menit berselang, lamunan Pak Arif pun kini kembali terpecah dengan notifikasi orderan baru di aplikasi taksi online yang atas nama Fitri. Dan tanpa berpikir panjang, Pak Arif pun langsung mengetik pesan pada kolom chat. Selamat malam Bu Fitri, tulis Pak Arif, langsung menyebutkan nama sang pemesan untuk memastikan bahwa itu adalah orderan yang berbeda dari dua orderan sebelumnya. Akan tetapi, seperti dugaan Pak Arif, tiba-tiba saja pesanan itu pun dibatalkan. Setelah 3 kali kejadian pesanan aneh yang dialami malam itu, Pak Arif yang merasa harus mengistirahatkan mentalnya sejenak, akhirnya ia pun memutuskan untuk mencari sebuah warung kopi. Ya, untuk menenangkan pikiran dan juga hatinya waktu itu. Baru saja mobil Pak Arif berjalan, tiba-tiba saja terdengar kembali sebuah notifikasi dari HP Androidnya yang berada tepat di depannya. Untungnya, pesanan kali ini datang dari seseorang laki-laki muda atas nama Satrio. Sebuah pesan di kolom chat pun masuk dari sang pemesan. Selamat malam Pak, saya berada di hotel dan nanti tolong tunggu di lobi ya Pak. Pak Arif yang waktu itu masih ragu untuk menerima pesanan pun berpikir sejenak sebelum akhirnya ia pun memutuskan untuk membalas pesanan tersebut. Ya, selamat malam juga Mas, saya masih di daerah sini agak lumayan macet Mas, kalau agak lama nggak apa-apa kan ya?
Oh nggak apa-apa Pak, nanti bilang saja sama security nunggu Mas Satrio gitu ya. Melihat pesan yang terkesan meyakinkan itu, Pak Arif pun segera memutuskan untuk mengambil pesanan tersebut. Baik Pak, saya langsung menuju ke lokasi. Pak Arif pun dengan cepat langsung mengarahkan mobilnya ke kiri memasuki sebuah gedung perkantoran. Dan tepat di depan gedung tersebut, seseorang pria berseragam putih hitam lengkap dengan topi satpamnya terlihat dengan jelas. Dia pun segera menyapa dengan ramah Pak Arif yang membuka kaca mobilnya dengan pose hormat yang khas. Selamat malam Pak, sapa security itu. Ya selamat malam Pak, saya dari taksi online mau menjemput Mas Satrio. Sahut Pak Arif mencoba menjelaskan. Oh ya betul-betul, Pak Satrio tadi sudah menunggu di lobi Pak, jawab satpam itu sembari menunjuk ke arah seseorang pria yang tengah berdiri di depan pintu lobi gedung. Terima kasih banyak ya Pak, jawab Pak Arif yang kemudian segera mengarahkan mobilnya menuju ke arah lobi. Dan pada saat itu terlihat seseorang pria muda berperawakan tinggi dan juga tampan tengah berdiri di depan lobi itu. Setelah mobil Pak Arif diparkirkan, pemuda itu pun langsung menghampiri. Pak Arif ya? Tanya pria itu seketika melihat wajah Pak Arif yang terlihat samar dari sisi kiri pintu yang terbuka kacanya. Oh iya Mas, jawab Pak Arif. Pria itu pun segera membuka pintu penumpang di sebelah Pak Arif dan masuk ke dalam mobil. Maaf ya Mas, lama menunggunya, ucap Pak Arif. Oh nggak apa-apa kok Pak, saya juga kebetulan tadi masih ada kerjaan, ini juga baru turun kok, jawab Satrio dengan senyum ramahnya sembari mengenakan sabuk pengaman. Ini agak jauh nggak apa-apa kan Pak? Tanya Satrio pada Pak Arif. Iya gak apa-apa Mas, ini diantarnya sesuai titik kan? Iya Pak. Bapak tumben Pak, biasanya kalau driver jam segini masih muter-muter loh Pak. Iya, saya capek sekali hari ini Mas. Alhamdulillah banyak orderan ya Pak. Bukan Mas, bukan masalah saya banyak orderan, saya itu keluar dari jam 3 sore tadi, baru aja dapat 5 orderan, ini juga termasuk sama Masnya. Loh, lah Bapak kenapa? Enggak sih Mas, cuma kenapa? Kalau Bapak memang lagi sakit, biar saya aja yang nyetir Pak. Oh bukan saya tidak sakit Mas. Sepertinya saya ini habis kena apes deh Mas malam ini. Apes kenapa lagi toh Pak? Pak Arif pun kemudian menceritakan pengalamannya mengenai 3 pesanan sebelumnya kepada Mas Satrio. Namun yang membingungkan Pak Arif adalah reaksi Mas Satrio selanjutnya. Wah gila, Bapak kena juga. Emang kenapa Mas? Ya itu dikerjain sama arwah gentayangan itu. Hah? Arwah gentayangan? Iya Pak, saya waktu itu naik taksi online juga pulang ke kosan yang ada di daerah jalan sana Pak. Drivernya itu juga cerita hal yang sama seperti Bapak ceritain ini barusan Pak. Kejadian ini sekitar baru 2 minggu lalu lah. Ah yang bener Mas? Tanya Pak Arif yang terkejut ketika mendengar penjelasan dari Satrio. Beneran Pak, orang saking penasarannya saya itu sampai googling. Tapi sebentar Pak, sebentar, jawab Satrio yang kemudian segera membuka HP-nya seolah-olah sedang mencari sesuatu. Nah ini kan Pak nih. Satrio pun segera menunjukkan apa yang ia temukan di HP Androidnya kepada Pak Arif. Sebuah artikel mengenai kasus pembunuhan di mana sang korban wanita diperkosa terlebih dahulu dalam keadaan hamil 3 bulan. Astagfirullah, seru Pak Arif yang benar-benar terkejut kala melihat berita di artikel itu. Parah banget ya Pak, saya aja pas baca sampai merinding. Kok ada orang yang kejam banget seperti itu, ucap Satrio. Dan di sini juga ditulis loh Pak, kalau tindak kejahatan yang sudah dilakukan laki-laki ini sudah memakan 3 korban jiwa dan ketiga-tiganya dalam keadaan hamil. Gila tidak Pak? Lanjutnya menjelaskan lagi. Tiga Mas? Tanya Pak Arif yang seolah-olah tak percaya ketika mendengar penjelasan dari Satrio. Iya Pak, 3. Ya tapi sebentar. Nah ini nih nama korban-korbannya. Inisialnya tapi Pak ya, SW, NY, dan VH. Tapi cuma korban pertama saja yang Pak yang teridentifikasi identitasnya. Sinta Widyastuti, perempuan berusia 29 tahun.
Nah, tapi untuk NY dan FH ini menurut keterangan sudah teridentifikasi, cuma polisi tidak ingin membocorkannya ke publik. Hah? NY, Novi, FH, Fitri? Kumam Pak Arif yang semakin tidak percaya ketika mendengar ucapan Satrio yang sembari membaca artikel tersebut. Kenapa Pak? Tanya Satrio yang menyadari raut wajah Pak Arif yang semakin berubah menjadi pucat. Kalau inisialnya ada huruf N dan F, jangan-jangan itu dua orderan tadi atas nama Novi dan juga Fitri. Ya mungkin itu ya Mas. Astagfirullah, itu bisa jadi Pak, ucap Satrio yang juga ikut merinding membayangkan jika dirinya tadi di posisi Pak Arif. Itu TKP-nya. Di mana Mas? Tanya Pak Arif menjadi semakin penasaran. Ada di daerah sana Pak. Astagfirullah, seru Pak Arif lagi. Singkat cerita, setelah mengantarkan Mas Satrio sampai ke tujuan, Pak Arif pun segera mematikan aplikasi taksi online-nya. Ia pun lalu memilih untuk segera pulang ke rumah, karena perasaannya waktu itu sudah tak karuan atas apa yang terjadi kepadanya hari ini. Sesampainya di rumah, Pak Arif pun disambut sang istri dengan raut wajah yang sepertinya kebingungan karena istrinya melihat sang suami yang waktu itu terlihat sangat aneh. Ada apa Pak? Kok tumben? Kayaknya habis ada masalah ya tadi di jalan. Memangnya Bapak kenapa sih Pak? Tanya sang istri. Sudah Bu, nanti saja Bapak ceritain. Sekarang Bapak mau mandi dulu. Tolong sekalian buatkan Bapak kopi ya, ujar Pak Arif yang langsung bergegas menuju ke arah kamar mandi setelah ia melepaskan sepatu dan juga jaketnya. Ketika berada di dalam kamar mandi, waktu itu Pak Arif pun tiba-tiba mendengar dengan samar-samar suara pintu rumahnya diketuk berkali-kali. Siapa yang bertamu malam-malam begini ya? Batin Pak Arif. Di sini, Pak Arif pun segera mematikan keran airnya agar ia bisa lebih jelas mendengarkan suara di ruang tamunya itu. Samar-samar terdengar waktu itu suara istrinya yang membukakan pintu depan rumah, dan samar-samar juga di sini Pak Arif mendengarkan suara istrinya seperti sedang berbincang-bincang dengan seseorang perempuan. Dan tak lama setelah itu, tiba-tiba saja terdengar kembali suara pintu rumah yang ditutup. Pak Arif pun merasa lega dan langsung menyelesaikan kegiatan mandinya, dan setelah berganti pakaian di dalam kamar mandi, Pak Arif lalu beranjak ke ruang tamu, dan waktu itu dilihatnya sang istri sudah duduk di sana dengan raut wajah yang terlihat kesal. Pak Arif lalu duduk di sofa ruang tamu berhadap-hadapan dengan sang istri dengan santai. Di sini Pak Arif mulai mengambil segelas kopi yang waktu itu sudah tersedia di atas meja. Siapa tadi Bu? Kok malam-malam ada tamu? Tanya Pak Arif sembari menyeruput kopi hitamnya. Ada tamu, tadi nyariin Bapak, jawab istrinya dengan nada yang ketus. Siapa lo Bu? Kok malam-malam nyariin Bapak sih? Tanya Pak Arif lagi, dan kali ini ia mulai menyalakan sebatang rokoknya. Tamunya si perempuan cantik, nyariin Bapak, terus katanya besok mau balik lagi, jawab istri Pak Arif terlihat masih saja ketus. Perempuan? Namanya siapa Bu? Di sini Pak Arif mulai terasa aneh. Pak, Bapak itu memangnya tadi habis ngapain sih Pak? Kok malam-malam pulang kerja malah dicariin sama cewek-cewek cantik? Ngakunya tadi namanya Sinta. Siapa Pak? Dan betapa terkejutnya Pak Arif ketika ia mendengar nama Sinta. Astagfirullahaladzim, Sinta? Serius Bu? Ujar Pak Arif bergetar seketika, bulu kuduknya meremang. Iya Pak, memangnya Sinta itu siapa sih Pak? Pacar Bapak ya? Pak Arif pun di sini mulai mengomel. Astagfirullahaladzim Bu, itu kok kesini sih Bu? Pak Arif pun lalu menceritakan semua kejadian aneh tadi selama ia berkeliling-keliling mencari penumpang secara detail, namun tak ada satupun yang terlewat. Berarti tadi aku bukain pintu dan ngobrol sama aku itu hantu dong Pak, ujar Bu Arif mulai ketakutan. Gimana dong Pak kalau besok dia balik lagi? Katanya tadi dia itu bilang besok mau datang lagi loh Pak. Sudahlah Bu, sudah. Semoga saja semuanya baik-baik saja. Ibu, aku yakin kok. Tadi aku berangkat dari rumah berkeliling untuk mencari penumpang dengan niat dan tujuan yang mulia, yaitu untuk mencari rezeki untuk menafkahi keluarga kecil kita.
godaan dan hambatan bisa datang kapan saja, Bu. Sementara ini, ayo kita doakan saja Neng Sinta agar dia diampuni segala dosa-dosanya dan ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bu. Ujar Pak Arif mencoba menenangkan sang istri yang padahal dia sendiri pun masih merasa takut atas apa yang sudah dilaluinya hari ini. Setelah kejadian malam itu, alhamdulillah Pak Arif dan juga keluarganya tidak pernah lagi mendapatkan teror dari Sinta. Dan Pak Arif kini mulai membatasi jam kelilingnya tidak sampai larut malam. Bahkan dia lebih memilih giat dari pagi mencari penumpang sampai dengan sore hari. Pengalaman itu tidak akan pernah bisa dilupakan oleh Pak Arif dan semoga saja selalu ada hikmah yang bisa diambil dari kejadian tersebut. Ya, sekian kisah kali ini. Semoga kisah kali ini bisa menghibur dan bisa menemani waktu istirahat teman-teman dimanapun berada. Dan kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah mendukung kami. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Dan untuk teman-teman mungkin yang sering mendengarkan kisah-kisah dari kami ataupun yang baru saja menemukan channel kami, yang belum mendukung silahkan dukung kami dengan cara klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan jika cerita-cerita ataupun video kami dirasa bermanfaat ataupun menghibur, jangan lupa klik tombol like-nya dan share kepada teman-teman agar teman-teman yang lain bisa mendengarkan cerita-cerita dari kami. Semoga terhibur dan semoga bermanfaat. Dan sekali lagi saya Tony mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Baik, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Akhirul qouli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.